Perang besar yang dimaksud ada dua. Satu, perang Armageddon. Ini saya berbeda pendapat dengan Ustadz Zulkifli Ali, tapi tetap kami tetap bersama dalam menyampaikan hadis akhir zaman. Dalam persepsi kami, Armageddon itu berbeda dengan Malhamah. Apa bedanya? Armageddon ini masih menggunakan teknologi. Perang nuklir masih terjadi, nuklir digunakan di sini. Adapun Malhamatul Kubra itu sudah tidak ada teknologi. Ya, karena teknologi sudah hilang dari muka bumi, Bapak Ibu. Di mana perang saat ini hanya menggunakan kemampuan fisik. Ya, kemampuan fisik. Kita umat Islam akan berperang menggunakan pedang, tombak, kuda, panah, apalagi, Pak? Yang manual begitulah. Ya, pisau dapur, apalagi garpu sama sendok mungkin ya. Teknologi sudah tidak ada. Nah, berbeda karena di sini ada satu peristiwa di mana bumi akan kehilangan semua energinya. Baik Bapak Ibu, apakah saya harus membahas ini? Bahas saja. Ini menyimpang dari tema tidak? Sedikit. Mau dibahas ini Bapak Ibu? Baik, kita bahas ya. Tentang perang ini ada, saya pernah bertemu dengan seseorang pengamat politik dan dia membuat simulasi belajar dari Perang Dunia Kedua. Bapak Ibu ingat, saya mencoba mencoba untuk memproyeksikan hadis Rasulullah yang saya baca kepada fakta kekinian tentang peluang-peluang apa yang akan terjadi. Ini bukan spekulasi tapi hanya pengamatan belaka. Rasulullah SAW menyebutkan, la ta'tina sa'atu, kiamat tidak akan datang kepada kita hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian akan berperang dengan satu kaum. Ciri-ciri mereka sigorul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zulfal unuf, hidung mereka pesek, wa wujuhum kal majanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng. Kira-kira bangsa mana Bapak Ibu? Bangsa? Mereka sudah datang ke Indonesia kan? Mereka punya satu program internasional untuk membangun Cina Raya menguasai dunia. Sebagaimana ambisi Mao Zedong dulu Bapak Ibu. Sekarang Xi Jinping ingin mewujudkan apa yang menjadi ambisi Mao Zedong dulu. Apa? Cina Raya. Lewat proyek OBOR, One Belt One Road. Bermula dari Afrika, berakhir di Asia, Indonesia. Bapak Ibu, negara sekelas Nigeria, Angola, Uganda sekarang jatuh ke tangan Cina. Tambang-tambang yang ada di Afrika sekarang sudah jatuh di tangan Cina. Angola sekarang mata uangnya yuan, Bapak Ibu. Dan tidak ada satupun masjid dari ratusan masjid yang masih bertahan ada di Angola, dihancurkan semua. Dan umat Islam Angola diperintahkan untuk murtad. Tidak murtad, keluar dari Angola, memaksakan diri tinggal di Angola, akan dihabisi. Maka nasib Muslim Afrika sekarang sudah mengalami apa yang khawatir akan terjadi di Indonesia. Mau lihat apa yang terjadi di Afrika sana? Dan saya yakin ada Cina peran di sana. Kuat melihatnya Pak? Kuat melihatnya? Baik, saya perlihatkan Bapak Ibu. Saya tidak berbicara tanpa fakta, Pak. Faktanya saya simpan di sini. Apakah saya berbohong? Apakah saya menyebar hoaks atau fitnah? Itu tuduhan saja, Pak, yang ingin membungkam saya, Pak. Siapa yang berperan di sana, Bapak Ibu? Tadi ada satu berita tapi saya tidak bisa memberitakannya. Dan ini terkait dengan Indonesia, ada hubungannya dengan Afrika. 300 konglomerat mereka berkumpul di Angola dan siap untuk memperebutkan siapa yang berhak memiliki Angola. 300 konglomerat itu diantaranya adalah pemilik media di Indonesia. Ini fakta yang kita tidak tahu. Kita dibungkam, tidak tahu. Padahal ini adalah nasib saudara-saudara kita kaum muslimin. Bukankah kita satu tubuh, kata Rasulullah? Al-muslimuna lil muslimina kal jasadil wahid.
Seorang muslim dengan muslim lainnya itu satu tubuh. Idza saka udhun tada asaidul jasad bil humma wal asal. Jika satu bagian tubuh terluka, kita menyebar merasakan sakit seluruh badan kita. Walaupun yang terluka kaki, tapi kita pun merasakan demamnya. Itulah kita umat Islam. Adakah kita merasa sakit ketika saudara-saudara kita dibantai di sana? Begini Pak, kalau kita umat Islam tidak bersatu dan tidak punya pemimpin sentral. Betul apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terstruktur, kebenaran yang tidak terpimpin akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Kita mayoritas, mereka sedikit, tapi kita kalah karena kita tidak terorganisir. Strategi mereka divide, dipecah belah, et impera, lalu dikuasai. Ini strategi mereka menghancurkan Islam sejak Turki Utsmani. Walaupun umat Islam menguasai 2/3 dunia, dipecah-pecah kayak kue lapis. Mesir diberikan pada Inggris, Afrika Prancis, Palestina, Jordan Inggris, Suriah, Libanon Prancis, Aljazair Prancis, Irak Inggris, Afghanistan Rusia, ya, Malaysia Inggris, India Inggris, Indonesia Belanda. Dipecah-pecah kita kayak kue lapis Bapak Ibu. Itulah nasib umat Islam ketika mereka meninggalkan Quran dan Sunnah. Nasibnya seperti itu. Baik Eropa pun sama Pak. Obor telah merambah ke Eropa. Amerika adalah negara yang nyaris akan menjadi negara pertama dengan hutang terbesar ke Cina. Namun ternyata ada satu negara yang merangsek menyusul Amerika untuk menjadi negara penghutang terbesar kepada Cina. Siapa? Dan sekarang sudah merambah ke Asia. Dan kunci untuk kemenangan Cina di Asia adalah Indonesia Pak. Amerika, Prancis, Inggris tidak mau itu terjadi. Maka mereka mengirimkan angkatan militer mereka ke Selat Malaka, ke Aceh Pak. Ada yang dapat informasi kalau angkatan militer mereka sedang berada di Aceh Pak. Tujuannya apa? Menguasai Selat Malaka agar tidak jatuh ke Cina. Karena kalau Cina menguasai Selat Malaka, sudah Pak, dunia ada dalam genggaman Cina. Terbukti apa yang Rasul sabdakan, kiamat tidak akan datang kepada kalian sampai kalian berperang dengan satu kaum sigorul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zumfal unuf, hidung mereka pesek. Maksudnya kita Pak, kalau Rasulullah kan mancung, kita disebutnya pesek sama Rasulullah. Karena orang Cina sekarang hidungnya hampir sama dengan kita kan, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Artinya bangsa kita akan menjadi tempat di mana terjadinya perang dunia ketiga, Asia Pasifik. Ini yang akan memicu kebangkitan umat Islam Indonesia Pak. Ketika itu semua hadir di tanah Indonesia. Bapak Ibu mati Allah, jangan khawatir Pak. Saya mendengar saudara-saudara kami yang di Timur Tengah sana mengatakan, ya Indonesia, intahdusul mahrakah fi biladikum fangtaziru hudurana. Hai muslim Indonesia, jika perang terjadi di negara kalian, maka kami mujahidin dunia akan datang menempat kalian. Insyaallah Bapak Ibu. Saya tidak mendengar dari orang lain, saya mendengar sendiri Bapak Ibu. Ini Indonesia. Apakah ini akan menjadi peluang di mana Indonesia akan bangkit memimpin dunia? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya berharap itu. Ya, apakah Rasulullah pernah menyebutkan Indonesia? Rasulullah tidak pernah menyebut Indonesia, tapi Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Ya, pernah mendengar hadis merah putih, Pak? Belum. Mohon maaf ini saya ulang-ulang Bapak Ibu ya, untuk menyemangati teman-teman, terutama para pemuda. Ada sebuah hadis Anna Sauban hadasahu, bahwasanya Sauban bercerita annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bapak Ibu, bumi yang tadinya bulat dibikin datar sehingga Rasulullah melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Berarti bumi ini datar apa bulat? Sekali lagi Rasulullah mengatakan, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribah, sehingga kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Berarti bumi sebelumnya bulat apa datar?
Bulat. Mana yang benar, bulat apa datar? Bulat. Sepakat bulat? Ada flat earth society di sini? Ya. Hatta wa'aitu masyariqal wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan dua pusaka kepadaku. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belum mulkuha, kembali di akhir zaman akan menguasai, akan sampai kekuasaannya mazawaliya minha, dari barat hingga, dari timur hingga ke barat dunia. Artinya Bapak Ibu, insyaallah umat Islam akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke barat. Dan Rasulullah menyebutkan kebangkitan Islam dari timur hingga ke barat ini terkait dengan dua pusaka. Gini apa gini Pak? Duanya Pak? Sama aja Pak ya? Sama aja ya. Dua pusaka, pusaka merah dan pusaka putih. Saya penasaran, ingin tahu bagaimana pendapat para ulama Timur Tengah terkait dengan ini. Ini Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau adalah ketua MUI-nya Palestina, ketua Rabitah Ulama Palestina. Sehabis sholat subuh berjamaah, saya keluar dari pintu yang sama, ternyata beliau masih ingat sama saya ketika saya belajar tentang sejarah Palestina pada beliau. Ini dosen saya Pak. Kok kamu ada di sini? Saya pimpin jemaah umroh Syekh. Ya, nah saya ini pernah saya tanya tentang pandangan beliau terkait dengan hadis merah putih. Ahunaka mu'alaqah baina hadzal hadis bi biladina. Apakah ada keterkaitan antara hadis ini dengan negara kami? Li'anna liwana al-ahmar wal abyad. Karena bendera kami merah putih, Syekh. Apakah merah putih itu kami Indonesia? Apa kata beliau? Lima taqulu kadzalik. Kamu bisa ngomong gitu. Tapi di ceramahnya apa kata beliau? La na'takid himmatana li tahdil al-Quds Palestin ala yadil Arabin wala ala Gharbin wala bi ittihadihim, lakinnana na'takid anna nusratan min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia. Paham Pak? Itu kata beliau. Kami tidak berharap merdekanya Palestina dan kembalinya Al-Quds kepada kaum muslimin, kepada Arab, dan tidak pula kepada PBB dan Barat dan PBB-nya. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian, hai Indonesia. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, peluang kita. Ingat, ini harapan mereka. Jangan kita sia-siakan. Panasnya geopolitik kita hari ini adalah fit and proper test dari Allah. Uji kelayakan diri Allah untuk kita. Layakkah kita memimpin dunia? Apa jawaban kita? Sambut dengan kepala tangan kita Bapak Ibu. Layakkah kita memimpin dunia? Takbir. Baik. Mas, saya sudah lantang jadi batuk Mas. Yang kedua, kalau tadi setelah sholat subuh, sholat asar ternyata kami diimami oleh Syekh Yusuf Abu Sunainah. Ini Syekh Yusuf, dai akhir zaman. Dan kita berada di pesantren Madrasah Sufah yang dulu dibangun oleh dua sahabat besar, Shaddad bin Aus dan Ubadah bin Samit, yang makamnya ada di balik, di samping pesantren ini. Inilah dua sahabat Rasulullah yang mengajarkan, yang menciptakan para penghafal Quran. Di sini kami audiensi dengan beliau. Ini penterjemah yang kita, tour leader yang kita pilih. Bapak Ibu, selesai pertemuan ini saya bertanya pada beliau pendapat beliau tentang merah putih dalam hadis Rasulullah tadi. Beliau mengatakan kami tanya pandangan beliau tentang Indonesia, tentang merah putih itu. Apakah ada kaitannya dengan Indonesia? Beliau menjawab, hunaka katsirun min ma'ni hadzal hadis. Di sana ada banyak arti dari merah putih dalam hadis ini. Lakinna atakid ihda minhunna anta ya Indonesia, antum ya Indonesia. Ada banyak arti dari merah putih dalam hadis ini. Tapi saya yakin salah satu dari arti merah putih ini adalah kalian Indonesia.
Bapak Ibu, ini orang kedua yang berbicara begitu. Kemudian yang ketiga, ini Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabitah Ulama Palestina. Beliau matanya menjadi buta karena setiap hari disiksa oleh Israel ketika di penjara. Beliau pernah datang dan mengimami kami sholat tarawih di Jogokarian, Mbak. Ya. Kepada beliau kita bertanya juga tentang hadis merah putih ini. Apa tanggapan beliau? Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah liqiyami hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan dunia. Turki sudah, Mesir sudah, Afrika sudah, Arab, Komo sudah, ya. Eropa dulu ada Andalusia. Mana yang belum? Indonesia, Pak, yang belum. Apakah ini syarat Islam Indonesia akan bangkit? Saya yakin, Bapak Ibu. Kapan? Satu periode lagi misalnya. Dan baik, artinya di 5 tahun ini kita akan mengalami masa-masa sulit, Bapak Ibu. Bukan hanya sulitnya kita untuk survive menghadapi dahsyatnya, kerasnya alam saat itu, tapi kita juga akan menghadapi panasnya geopolitik, terutama 2 perang besar, Armageddon dan Malhamatul Kubra. Terkait dengan Armageddon, Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon, tetapi Rasulullah pernah menyebutkan perang Ahzab, di mana dalam perang Ahzab ini Barat bersekutu semua membentuk 80 persekutuan manusia, bangsa. Hum yataharrakuna tahta samanina royah. Mereka akan bergerak di bawah 80 bendera, artinya 80 negara. Walikuli royatin, dan setiap bendera membawahi 12.000 pasukan. Isna asyara alaf junudan. Artinya ada 1 juta barat, pasukan barat Eropa, multinasional Eropa akan menyerang umat Islam. Di mana? Di Suriah. Kenapa harus di Suriah? Skenario-nya begitu, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu Turki akan jatuh ke tangan Eropa, dan umat Islam akan berhadapan dengan mereka. Tapi itu Malhamatul Kubra. Sebelumnya ada yang Rasulullah sebutkan Al-Ahzab, yaitu perang nuklir. Nah, dalam perang nuklir ini umat Islam masih bersatu dengan Barat. Wa antum satastasrikuna bi Bani Asfar. Kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, Bani Asfar yang berkulit bule. Tuqatiluna aduwwan min waraikum, merangi musuh yang ada di belakang mereka. Asumsi kami, para ahli hadis mengatakan itu yang dimaksud adalah Persia, Iran, Israel, dan Rusia, Pak.